kasih Anda masih di Kompas Petang. TPN Ganjar Mahfud siap gugat kecurangan pemilu di MK. Dan kita masih bersama Bang Todung dan juga Bang Habib. Saya akan kembali ke Bang Todung. Bang Todung, ini kan tim IT Ganjar Mahfud menemukan adanya algoritma yang menahan sekitar 17%. Ini apakah nanti akan dibuka juga nanti dalam gugatan, dan apakah juga nanti meminta KPU untuk membuka data secara belak-belakan? Ya, itu salah satu tentunya algoritma yang bermain ya, yang membuat angka Ganjar Mahfud itu stuck ya pada 17%. Itu aneh ya. Saya sangat sulit untuk memahami logika algoritma seperti ini. Tapi itu terjadi karena itu bisa di-setel, dan ini yang harus diungkapkan di sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang saya ingin katakan dalam kaitan ini adalah TSM. TSM yang memang tadi dikatakan oleh Saudara Habib diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Memang itu undang-undang sangat banyak pasal-pasalnya, tapi kan tidak berarti bahwa undang-undang yang pasalnya banyak itu undang-undang yang lengkap dan yang baik ya. Banyak hal-hal yang tidak diatur, ada kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Karena kalau kita baca Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu, yang namanya TSM itu hanya money politics ya. Yang lain itu tidak masuk money politics sebetulnya. Nah, kedua, itu jadi domainnya Bawaslu. Nah, kalau kita baca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45, itu tidak mungkin yang namanya TSM itu hanya menjadi domain dari Bawaslu. Itu bisa menjadi domain dari Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah desain konstitusional dari penyelesaian sengketa Pilpres mesti dikembalikan kepada maksud pembuat undang-undang dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kalau tidak akan mendapatkan kebenaran yang konstitusional oleh pemilu ini. Nah, ini yang menurut saya mesti difahami, dan hakim-hakim MK mesti berani keluar dari perangkap yang ada pada mereka sekarang ini. Kalau tidak, kita akan dihadapkan pada ketidakadilan konstitusional. Ini yang akan terjadi nanti. Saya ke Bang Habib. Bang Habib, ini kan di Ganjar Mahfud ini juga ada sosok Mahfud MD yang juga mantan ketua MK, yang memang diduga juga sudah mengetahui bukti-bukti apa saja yang memiliki nilai yang kuat. Bagaimana Anda akan menghadapi sosok beliau ini? Ya, kita tahu ya, Pak Mahfud pernah mempraktekkan TSM ini di Mahkamah Konstitusi, tapi yang Pak Mahfud sebut, yang Pak Mahfud rujuk, itu adalah TSM era sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ketika waktu itu belum ada aturan detail memang, ya, ada semacam pending ya, di Pilkada Kota Waringin Barat, kalau nggak salah, mulainya kan dari situ. Tetapi itu semua sudah diatur secara jelas ketika undang-undang itu diundangkan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Nah, soal argumentasi abang saya Todung Mulya Lubis, bagaimana MK mengacu ke konstitusi seolah-olah mengabaikan undang-undang, itu sebenarnya argumentasi yang sama yang kami sampaikan ketika 2014 dan terutama 2019 sebagai pemohon. Waktu itu ingat ya, kami mengatakan MK jangan hanya menjadi mahkamah kalkulator, tetapi salah satu pertimbangan hukum yang penting digarisbawahi ya, yang di perkara nomor 1 tahun 2019 adalah tidak bisa uji materi dan sengketa PHPU diajukan sekaligus dalam satu berkas. Artinya kan kalau kita ingin mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu kan ranahnya uji materi. Sementara kalau kita mempersoalkan hasil pemilu itu adalah PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Tidak bisa digabung dalam satu berkas. Nah, mungkin memang kalau kita ada kritikan terhadap undang-undang tersebut, ya tentu kita bisa sampaikan, bisa legislative review, bisa yang namanya PHPU. Ya silahkan saja, tetapi tidak bisa digabung. Misalnya dengan serta-merta saat itu undang-undang tersebut diabaikan begitu saja. Jangan lupa, sepertinya setidaknya 4 hakim MK yang waktu itu mensidangkan perkara 2019 sekarang masih ada. Tetapi kalau saya mengacu kepada putusan-putusan MK ya dalam berbagai hal, mereka ini konsisten ya. Beda dengan putusan di pengadilan lain lah yang kadang-kadang tidak konsisten. Mereka ini jauh lebih konsisten. Apalagi perkara PHPU Pilpres itu kan hitungan jari. Tiap 5 tahun hanya ada satu gitu kan. Jadi menurut Anda sosok Mahfud tidak begitu menguntungkan bagi TPN kah, atau ya dianggap normal saja? Yang sudah dipahami dan disampaikan Pak Mahfud itu TSM yang out of date istilahnya gitu loh. Karena setelah 2017 ya
kita TSM itu ketat sekali itu kita kanalisasi ke Bawaslu dan lalu diuji ya bagaimana pengaturan itu diuji dalam penerapannya itu PHP 1 tahun 2019 ya. Nah, kalau soal kemudian algoritma dan lain sebagainya secara ilmiah saya sangat percaya yang namanya quick count ya. Kemudian juga ada situs kawal pemilu ya, semua mengatakan Pak Prabowo Gibran yang menang. Yang paling penting kan ya rekapitulasi berjenjang. Baik, ditahan sampai di situ Bang Habib. Dan itu ya jelas-jelas gitu kan membuktikan bahwa memang pasangan Prabowo Gibran. Tapi kalau saksi yang diajukan ini adalah seorang Kapolda, Anda kaget tidak? Atau justru Anda sudah menduga siapa sosoknya? Nggak tahu, silakan saja siapa saja, kita nggak kaget ya. Justru silakan itu hak pemohon nanti mengajukan. Kami juga sudah punya banyak sekali daftar saksi dan ahli yang akan kami ajukan. Itu biasa-biasa saja. Kita sudah beberapa kali bersidang PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Todung, kalau kita bicara soal gugatan ke MK, ini kan pasti beyond reasonable doubt gitu ya. Apakah sosok Kapolda ini yang akan menjadi kuncian Anda atau ada hal-hal lain yang saat ini mungkin masih dirahasiakan? Anda bicara mengenai pembuktian ya yang ada di MK. Nah, kalau pembuktian itu berdasarkan apa yang disebut ya pembuktian pidana yang beyond any reasonable doubt ya, itu tidak akan jalan ya. Karena menurut saya dalam sistem peradilan konstitusional dimanapun yang dianut itu bukan sistem pembuktian pidana ya, balance of probability ya. Ini sistem pembuktian yang lebih longgar dalam perdata. Nah, ini yang harus dipelajari oleh semua kita ya, semua pihak ya, termasuk hakim MK. Karena menurut saya mencari kebenaran konstitusional itu satu tantangan yang tidak mudah. Karena itu saya meminta dikembalikan kepada fungsi konstitusional dari MK itu sendiri, menjaga konstitusi. Persoalan pemilihan umum, persoalan algoritma, persoalan yang lain-lain itu bagian kecil dari seluruh esensi ya perselisihan pilpres ya, yang merupakan isu konstitusional. Dan oleh sebab itu saya kembali mengajak untuk melihat pasal 22E. Tidak bisa tidak. Kalau tadi dikatakan oleh saudara Habib bahwa dia pernah mencoba itu pada sidang MK 2019 dan tidak berhasil, bukan berarti itu tidak harus dicoba. Kita harus terus men-challenge Mahkamah Konstitusi untuk mengubah paradigmanya, memperluas cakrawala pemikirannya, sehingga dia bisa melahirkan kebenaran konstitusional yang kita inginkan. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Jadi kita tidak menyerah kepada perangkap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak membuka peluang untuk mencari kebenaran konstitusional itu. Oke, Bang Todung, ini kan gugatan kejahatan TSM ini kan sebenarnya bukan main-main. Anda yakin menang? Wah, saya senang Anda mengatakan menyebut istilah kejahatan TSM. Ya, sebab selama ini yang dikatakan pelanggaran TSM. Karena ini memang by design kalau kita mau melihatnya, ini sangat well planned, ya. Nah, kalau kita melihat pola pattern dari pembagian TSM, pembagian bansos, kalau kita melihat pattern pengangkatan pejabat-pejabat ya di daerah sebelum Pilpres, ini semua adalah satu pattern yang bisa membuktikan apa yang disebut terstruktur dan sistematik itu. Jadi kalau Anda tanya apakah saya bisa buktikan, kita bisa membuktikan. Nepotisme yang dimulai dengan putusan MK nomor 90 itu membuktikan sebetulnya ada satu ya pelanggaran yang sifatnya TSM dan terstruktur, sistematik dan masif itu. Nah, ini kasat mata, ini telanjang dan tidak terlalu sulit untuk membuktikan itu. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Bang Habib. Bu Roman, terima kasih juga atas perspektif Anda sore hari ini, Bang Todung Mulya Lubis. Kita tunggu nanti tanggal mainnya setelah tanggal 20 Maret 2024 ya. Selamat sore. Selamat sore. Saudara